Haluskan 6 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya memakai ukuran kecil ya. Saya memakai pisang susu. Pisang bisa diganti dengan pisang jenis apa saja. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Pisang ini setara dengan 250 gram. Pisang tidak saya haluskan terlalu halus ya, agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. 4 butir telur, 150 gram gula merah, saya memakai yang bubuk. Bisa juga memakai gula merah yang bongkahan kemudian disisir halus. 25 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan terendah terlebih dahulu sampai tercampur rata adonannya, kemudian naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 7 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. 1 saset susu kental manis putih. Mixer sampai pisang dan susunya tercampur rata saja dengan adonan. Campur 230 gram tepung terigu dengan setengah sendok teh baking powder. Terigu saya memakai protein sedang. Masukkan campuran tepung bertahap, saya masukkan 2 kali ya, agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah tepungnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Jadi jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. 150 ml minyak goreng, campur minyak dan adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, agar nanti hasil bolunya itu tidak gagal. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 24 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Kali ini saya beri topping sukade. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing.
Ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar mengembang, warnanya juga sangat cantik. Aroma gula merah ketemu dengan buah pisang, benar-benar saat dipanggang tadi sudah sangat menggugah selera. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Dan tentunya bagian atas bolu juga sudah kering. Bisa langsung dihentakkan satu kali seperti ini ya untuk loyangnya, untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyang. Ataupun bisa juga disisir untuk bagian pinggiran bolunya. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar mulus dan juga matangnya merata. Jika ditekan pakai jari dan bolunya cepat kembali ke semula, maka itu tandanya bolu juga sudah benar-benar matang. Setelah dingin, kemudian balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong ataupun dikemas jika untuk ide jualan. Saat dikemas ataupun dipotong-potong, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar potongannya rapi dan juga bolunya tidak mudah berjamur. Masya Allah, meskipun dengan bahan ekonomis, hasilnya benar-benar sangat cantik dan juga menul-menul. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut. Tekstur bolunya sudah terlihat lembut dan gembus-gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Pori-pori bolunya sudah terlihat sangat halus. Alhamdulillah, rasanya sangat lembut, enak dan juga tidak seret. Dalam wadah masukkan 4 butir telur, 200 gram gula merah yang sudah disisir halus, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak. Hasil adonannya seperti ini ya kurang lebih. Kemudian nyalakan lagi mixernya, gunakan kecepatan sedang, lalu masukkan 200 gram tepung terigu. Tepung terigu saya memakai tepung terigu serbaguna. Kemudian mixer sampai tercampur rata saja. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Jika tidak suka susu bisa diganti dengan santan instan seberat susunya ya. Mixer lagi sampai susu dan adonan tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti bolunya tidak padat. Tambahkan 170 ml minyak goreng, masukkan secara bertahap sambil dimixer. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, komen, dan bisa di share ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Setelah semua minyak goreng dimasukkan, kemudian mixer sampai rata saja, lalu matikan mixernya.
Mohon maaf ya, tadi lupa memasukkan 1/4 sendok teh garam. Untuk garam bisa dimasukkan dan diayak bersamaan dengan tepung terigunya ya. Kemudian aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya benar-benar lembut. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya menggunakan diameter 22 cm, tinggi 8 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan mentega, dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian diaduk rata dan dipakai untuk mengoles loyang. Kemudian saya berikan topping almond. Untuk topping bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Hentak-hentakkan adonan beberapa kali untuk memastikan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian masukkan untuk adonannya. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Kemudian panggang selama kurang lebih 35-40 menit atau disesuaikan dengan karakter panci atau oven masing-masing karena tiap panci dan oven tentunya karakternya berbeda-beda. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil bolunya warnanya cantik, tidak gosong dan juga mengembang sempurna. Bagian atasnya jika disentuh juga sudah kering, serta bolunya juga sudah agak menjauh dari cetakan, itu juga pertanda bolu sudah matang. Bisa juga dites dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Loyang bisa juga memakai diameter 21 cm. Keluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya benar-benar menul-menul dan warnanya juga sangat cantik. Sudah terlihat lembut ya saat dipegang. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Tekstur bolunya sudah terlihat lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya benar-benar tidak seret, lembut sekali dan wangi gula merahnya benar-benar sangat lezat. Haluskan 4 buah pisang. Saya memakai pisang raja yang sudah benar-benar matang setara dengan 200 gram. Untuk pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting sudah benar-benar matang. Sengaja pisang saya haluskan memakai sendok garpu saja agar nanti terasa tekstur pisangnya. Jika ingin dihaluskan lebih halus lagi bisa saja ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue ke dalam 200 gram tepung terigu. Tepung saya memakai tepung terigu serbaguna. Kemudian ayak tepungnya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Wadah masukkan 180 gram gula pasir, jika suka manis bisa ditambahkan 4 butir telur,
setengah sendok TSP, kemudian mixer adonannya sampai nanti putih mengental saja. Bisa juga dikocok manual ya. Kocok menggunakan speed yang paling tinggi selama kurang lebih 4-5 menit atau dikembalikan juga ke kecepatan mixer masing-masing. Lalu tambahkan tepung terigunya tadi, kocok menggunakan speed yang paling rendah sampai nanti tepung terigunya tercampur rata saja. Masukkan tepung terigu secara bertahap. Setelah tepung tercampur rata dengan adonannya, lalu masukkan pisangnya tadi. Mixer semua adonan sampai tercampur rata saja. Untuk memixernya tidak perlu terlalu lama-lama agar nanti bolunya tidak padat. Masukkan 160 ml minyak goreng, lalu aduk balik sampai minyak dan adonannya tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolunya tidak bantat. Jangan lupa saat menyiapkan adonannya, panaskan ovennya terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil saja selama kurang lebih 10-15 menit. Masukkan adonan ke dalam loyang, jangan lupa loyang diolesi dulu dengan bahan olesan ya. Loyang saya memakai diameter 23 cm, bisa juga memakai yang ukuran 22 atau 21. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Saya beri topping irisan pisang. Untuk irisan pisang jangan terlalu tebal ya, nanti agar toppingnya tidak tenggelam. Boleh juga tidak pakai jika tidak suka. Saya tambahkan taburan choco chip coklat. Panggang adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Setelah kurang lebih 35 menit dan sudah matang, kemudian keluarkan bolunya. Bolu tadi saya pindah ke rak paling atas saat menjelang matang selama kurang lebih 5 menit untuk mematangkan bagian atas. Sisir bagian pinggiran bolu, kemudian keluarkan bolu dari loyangnya. Bolu sesuai dengan selera masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat hasilnya, benar-benar berserat dan sudah terlihat lembut sekali seperti kapas. Tiga per 4 gelas belimbing gula pasir,
setengah sendok teh vanila cair, 4 butir telur, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan Ovalet atau TBM. Mixer perlahan dulu, lalu naikkan perlahan ke speed yang paling tinggi. Mixer sampai adonan putih kental berjejak. Setelah adonan putih kental berjejak, matikan mixer. Dua gelas terigu serbaguna dengan sejumput garam. Ayak terigu agar tidak ada yang bergerindil. Aduk perlahan adonan sampai terigu tercampur rata. Tambahkan sedikit pewarna kuning. Kasih pewarna agar warnanya lebih cantik. Aduk adonan sampai pewarna tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ambil sedikit adonan. Tambahkan 1 gelas belimbing minyak goreng. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang dalam adonan. Setelah itu, aduk balik agar tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Untuk minyak goreng bisa juga dicampurkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Ini cara beda agar lebih mudah untuk mencampurnya saja. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, ambil sedikit adonan, lalu berikan pasta coklat. Aduk perlahan sampai pasta coklat tercampur rata dengan adonan. Tuang adonan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan mentega. Goyang-goyang loyang perlahan dan hentak-hentakkan beberapa kali agar adonan merata dan gelembung udara dalam adonan keluar. Tarik garis dengan tusuk sate atau dengan lidi. Tarik garis seperti ini ya. Berbalik, berbalik lagi. Panggang kurang lebih 40 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 40 menit saya panggang, wow, bolunya cantik sekali. Jika atas bolu sudah kering dan dites pakai tusuk sate atau tusuk lidi, adonan tidak ada yang menempel, berarti bolu sudah matang.
Wow, bolunya cantik sekali. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera, lalu sajikan. Hasil bolunya sangat lembut sekali.